Oke. Jadi untuk soal yang nomor 4, ada silinder kayu sepanjang 1 meter tingginya, kemudian diameternya 40 cm. Silinder tersebut dimasukkan ke dalam air, kemudian di bawah silinder itu dipasang logam setebal 2 cm dengan diameter yang sama. Spesifik gravitinya 0,5 dan 8. Ada 2 pertanyaan. Pertama, selidiki stabilitas silinder dalam air. Kemudian kalau tidak stabil hasilnya, baru dicari panjang silinder kayu supaya bendanya terapung stabil. Nah, ini yang pertanyaan pertama, hasilnya stabil atau enggak ya? Yang lain mungkin? Kemarin saya menghitungnya yang pertanyaan pertama itu bendanya nggak stabil, Bu. Oke, sama berarti saya juga jawaban saya tidak stabil. Berarti yang bingung itu yang kedua ini ya, Mbak ya? Jika tidak stabil, berapa panjang silinder kayu supaya terapung? Iya. Oke. Kemarin GM-nya berapa, Mbak? Tempatnya Mbak Teresia. Kemarin saya GM-nya negatif 0,052. G-nya pakai 9,81. G-nya 10. 10. Oke. Yang lain? Ada yang beda nggak GM-nya? 0,0. Sama, Bu. Sama ya? Oke, tempat saya negatif 0,045, tapi mungkin nggak beda jauh, nggak masalah. Oke, berarti mungkin tinggal saya bahas yang nomor 2 ya. Pertanyaan Tempat yang saya sama kayak tempat Bu Kona, Bu. sama ya. Oke, mungkin ketelitian ininya aja sih, ketelitian desimalnya ya. Nah, yang nomor 2 berarti kan ini kesimpulan stabil. Ada yang bisa menjawab mungkin kemarin ada yang sudah selesai nomor 2? Pertanyaan yang kedua. Kira-kira gimana? Jadi kalau saya antara 0,7 sampai batas bawahnya 0,28 yang itu panjang silindernya yang Panjang silindernya dari 0,28 sampai 0,7 itu buat sepanjang itu supaya stabil. 0, berapa Mas? Kurang jelas. 0,28 meter sampai 0,7 meter. 0,2 meter, 28 meter sampai 0,7. 0,7. Nah, langkah-langkahnya gimana nih Mas? Kak, saya buat Excel terus saya gosip gitu aja. Buat Excel tuh digosik ya? Ide bagus sih itu. Kayak yang lain yang nggak pakai Excel ada? Ada yang nggak pakai Excel? Tapi kayaknya lebih enak memakai Excel sih ini. Kalau nggak pakai Excel berarti kita harus coba-coba Mbak. Misalkan biar dia stabil itu kan berarti titik apa OG-nya harus BG-nya ini kan harus kecil ya. BG-nya harus kecil, jadi OG-nya juga harus kecil. Jadi sedekat mungkin titik titik B dan si titik G itu sedekat mungkin. Sehingga si silindernya ini harus dipotong. Gitu. Kalau saya, ini saya coba-coba. Jadi saya kurangi tingginya, kemudian saya cek stabil atau enggak, saya kurangi lagi gitu. Kan di sini enggak ada panjang silinder
minimum kan ya, panjang silinder minimum agar benda terapung stabil. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kita boleh menentukan, kita boleh merubah dimensi silinder sampai dia analisisnya menjadi stabil, gitu. Menjawab nggak, Mbak? Perlu dikerjakan nggak? Jadi mungkin seperti Mas siapa tadi, Arnandra ya? Iya, Bu. Seperti Mas Arnandra, dipotong silindernya, misalkan jadi 0,8, dicek stabil atau enggak. Potong lagi jadi 0,7, dicek stabil atau enggak. Gitu. Karena terlalu banyak perhitungannya kalau manual, jadi mungkin sama Mas Arnandra pakai Excel untuk menghitung. Gitu Mbak. Iya, Bu. Terima Yang kasih. jelas Jawab. ini harus dipotong. Tapi kalau Anda malah silindernya dipanjangkan, ya semakin nggak stabil dia. Gitu ya Mbak? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau di kunci jawaban saya, hanya saya buat yang nomor 1, karena yang nomor 2 ya cuma trial aja. Oke, ada lagi yang lain sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Oh, nggak ada, saya lanjutin ya. Jadi untuk perkenalan hidrodinamika, ya, ini saya mengenalkan dulu macam-macam aliran. Jadi bedanya hidrodinamika dan hidrostatika. Kalau hidrostatik itu dia tidak punya kecepatan dan tidak ada debitnya, karena dia diam. Tapi begitu kita masuk ke hidrodinamika atau hidrokinematika, maka sudah muncul yang namanya variabel kecepatan aliran dan variabel debit. Nah, sedangkan kalau kita lihat aliran sendiri, itu tipenya bermacam-macam. Ada yang namanya aliran invisit dan viskos. Nah, kedua tipe aliran ini nanti hubungannya dengan kekentalan dari suatu zat cair. Kemudian ada juga aliran kompresibel dan tak kompresibel. Kemudian ada aliran laminer turbulen, mungkin juga tengah-tengahnya ada transisi. Ada aliran steady dan unsteady. Nah, mungkin ini sudah Anda sering dengar di hidrolika ya. Ada simulasi aliran steady dan unsteady. Kemudian ada aliran seragam dan tidak seragam, aliran 1, 2, dan 3 dimensi, aliran rotasional dan tak rotasional. Ini tipe-tipe aliran yang ada di hidrolika. Kita bahas satu-satu. Aliran invisit dan viskos. Jadi aliran invisit dan viskos ini hubungannya dengan kekentalan zat cair. Kalau invisit, kalau kita menganggap aliran itu sebagai aliran invisit, artinya kita anggap kekentalan zat cair sama dengan 0. Kalau kita anggap alirannya itu viskos, maka berarti kekentalannya harus kita perhitungkan. Sebenarnya zat cair itu, ada nggak sih zat cair yang tidak punya kekentalan? Kira-kira ada nggak? Ada nggak zat cair yang tidak punya kekentalan? Kira-kira ada nggak? Mas Zaki? Iya, Bu. Menurut Mas Zaki ada nggak zat cair yang tidak ada kekentalannya? Setahu saya tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Semua zat cair, semua fluida pasti punya kekentalan. Nah, terus kenapa kok muncul aliran invisit?
Jadi karena kadang-kadang kita perlu mensederhanakan suatu masalah agar bisa kita selesaikan. Nah, walaupun semua zat cair itu mempunyai kekentalan, ada kalanya kita harus menganggap kekentalannya itu 0 agar permasalahannya lebih sederhana. Misal, kita simulasi aliran di saluran atau simulasi aliran di sungai. Nah, itu kita anggapnya alirannya invisit karena kekentalan air sungainya itu tidak kita perhitungkan. Dan itu nggak masalah karena dengan menghilangkan variabel kekentalan, hasil simulasinya masih bisa diterima. Tapi kalau kita nanti simulasi aliran di dalam pipa, ya, kalau kita mensimulasi aliran di dalam pipa, maka kekentalan ini menjadi suatu hal yang penting. Karena dengan adanya kekentalan itu menyebabkan gesekan antara si dinding pipa dengan aliran. Dan itu menimbulkan kehilangan energi. Jadi kadang-kadang kita perlu menganggap aliran itu invisit, kadang-kadang kita perlu menganggap alirannya viskos. Tergantung kebutuhan kita apa, analisis kita apa. Nah, aliran invisit ini juga biasanya disebut dengan zat cair ideal, karena ya nggak ada ya, sebenarnya nggak ada ini ya, zat cair yang kekentalannya 0, makanya kita sebut zat cair yang sangat ideal. Oke, yang kedua adalah aliran kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibel berarti dia bisa dikompres, bisa dikecilkan volumenya. Jadi aliran kompresibel adalah aliran yang volumenya bisa berubah akibat tekanan. Kalau volumenya bisa berubah, artinya massa jenisnya juga bisa berubah. Contohnya kemarin ya, dengan suhu yang berbeda, massa jenis zat cair itu bisa berubah. Berarti kalau kita menganggap itu, kita memperhitungkan itu perubahan massa jenis terhadap suhu, artinya kita anggap alirannya adalah kompresibel. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai aliran kompresibel itu akan menambah masalah kita, sehingga kebanyakan aliran itu kita anggap tidak kompresibel. Kita anggap volumenya tetap dan massa itu. Selanjutnya ada aliran laminer dan turbulen. Biasanya jenis aliran ini diterapkan pada zat cair yang kita perhitungkan viskositasnya. Aliran di pipa misalkan ya. Jadi aliran di pipa yang sifatnya viskos bisa diklasifikasikan menjadi aliran laminer dan turbulen. Ada yang tahu ciri-ciri aliran laminer dan turbulen? Bedanya apa? Apa bedanya? Bedanya aliran laminer dan turbulen. Ini bisa kelihatan semua ya di sini. Mas Daniel, apa Mas bedanya aliran laminer dengan turbulen? Setahu Anda aja. Atau belum tahu? Belum tahu Bu, baru dengar sekarang. Baru dengar sekarang? Masa sih? Yosa? Pernah dengar nggak Mas? Laminer, transisi, turbulen? Nggak kedengeran suaranya Mas? Error ya mic-nya. Oke, Miftahus Salam. Pernah dengar Mas Alam?
Pernah, Bu. Apa? Bedanya apa, Mas? Gimana? Ya, atau yang lain ada yang mau menyampaikan yang Anda tahu tentang aliran laminer dan turbulen? Ya, silakan Mas Amar. Oke. Ada yang mau menambahi? Kalau dilihat visualnya gimana? Aliran laminer dengan turbulen. Kalau kita lihat secara visual, perbedaannya apa kira-kira? Kalau Ya, Mbak, siapa tadi? Silakan. Kalau misalnya aliran yang laminer itu dia lebih stabil, lebih halus pergerakannya. Tapi kalau aliran yang turbulen dia tidak stabil, lebih seperti ada tabrakan gitu. Oke. Oke, udah cukup ya. Jadi benar tadi Mbak Ajeng menyampaikan kalau aliran laminer itu alirannya stabil. Istilah mekanika kontinumnya itu garis arusnya sejajar. Jadi kalau aliran itu sebenarnya ada yang namanya garis arus. Garis arus adalah garis imajiner yang merepresentasikan pergerakan partikel. Jadi kalau kita gambarkan, ini pipa, ya, ada aliran dari kiri ke kanan. Kemudian kalau alirannya laminer, itu garis arusnya lurus. Nah, seperti ini, garis arusnya dia lurus. Jadi partikelnya tuh bergerak secara teratur. Jadi kalau partikel yang di sini bergeraknya ya lurus gitu. Ini kalau laminer. Kalau turbulen, partikelnya bergerak tidak beraturan. Ini kalau kita gambar pipanya, kemudian kita gambar garis arusnya. Nah, garis arusnya mungkin ada yang ke sini, ada yang ke sana ya. Pergerakan partikelnya. Ada yang ke sana, ada yang cross ke atas, sana. Gitu. Jadi lebih acak, tidak beraturan. Nah, yang mempengaruhi aliran itu laminer atau turbulen, itu adalah yang namanya RE atau bilangan Reynolds. Kalau RE-nya kurang dari 2000, maka dia laminer. Kalau RE-nya lebih dari 4000, berarti dia turbulen.